Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang burung kacer yang ngebagong. Simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang burung kacer yang ngebagong. Ini memang sering terjadi kalau misalkan pemain burung kacer ini burungnya ngebagong. Terus kadang-kadang juga di gantangan dia di awalnya enak, di akhir-akhir tiba-tiba dia ngebagong. Itu sering terjadi kalau misalkan kita sebagai perawat ataupun sebagai penghobi burung kacer. Karena ngebagong ini memang karakter, memang bawaan dari sana. Sifat burung kacer ini, semua jenis burung kacer ini ngebagong. Tetapi ada yang cepat ngebagong, ada yang lama, terus ada yang jarang ngebagong, nah dan sebagainya. Tapi semuanya ini burung kacer ini pasti ada ngebagongnya. Tapi kita tidak tahu berapa persen ngebagongnya itu. Karena ada yang bisa sering banget ngebagong, ada yang jarang dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu, tergantung karakter dan jenis burung kacernya. Karena setiap burung kacer itu berbeda-beda karakter, tidak sama. Nah, di sini burung kacer ngebagong ini banyak faktor, teman-teman semua. Pertama, yang faktor utamanya itu kurang stamina, kurang tenaga. Yang kedua, terlalu overbirahi. Yang ketiga, terlalu over emosi. Ini adalah faktornya. Cuma 3 teman-teman semua faktor burung kacer ini yang ngebagong. Ini sering terjadi kalau misalkan kita sebagai perawat burung kacer. Nah, yang pertama, kenapa saya tempatkan tenaga di awal? Karena kita tahu teman-teman semua, sebagai penghobi kacer di gantangan, kadang-kadang ada burung kacernya enak di awal, di akhir dia ngempos. Nah, kadang-kadang burung kacernya ini udah stabil teman-teman semua. Kalau misalkan dia kurang tenaga, bisa juga dia ngebagong juga. Dia kecapean, dia juga bisa ngebagong juga. Karena faktor utama ini dia ngebagong ini adalah tenaga. Karena burung kacer ini adalah sifatnya fighter, sifatnya pengen tarung. Tetapi burung kacernya tidak ada tenaga, dia akan ngebagong. Dia pengen tarung nih, pengen ngelawan, tapi dia tidak mempunyai tenaga. Dia akan bertingkah ngebagong. Nah, seperti itu teman-teman semua. Inti dari pertamanya ini adalah kacernya ngebagong itu karena tenaga. Nah, solusinya kita harus naikkan tenaganya dulu teman-teman semua. Jadi tenaga, staminanya kita tingkatkan dulu. Bagaimana cara meningkatkan staminanya ini? Yang pertama dengan umbaran. Kalau kita bisa mempunyai umbaran di rumah, kita harus berikan umbaran untuk burung kacer kita supaya staminanya ini naik dan meningkat terus-menerus. Tetapi kadang kita tidak mempunyai umbaran di rumah, kita cuma memelihara burung kacer, bisa kita tambahkan penjemuran. Penjemurannya ini kita tambahkan misalkan awal setengah jam, bisa 1 jam ataupun 1,5 jam. Ini supaya staminanya naik. Metabolismenya ini kan kalau misalkan dijemur dia meningkat, suhu di dalam tubuhnya ini dia meningkat, nanti dia akan naik. Jadi staminanya juga akan naik karena apa yang kita berikan asupannya ini dia dicerna sama dia dan diserap sama tubuhnya itu, dia hampir semuanya diserap sama tubuhnya. Dan kita harus berikan ekstra puding jangkrik. Jangkriknya kita tambahkan, jangkriknya kita banyakkan dulu untuk menaikkan stamina, untuk meningkatkan tenaga. Jadi jangkriknya ini kita naikkan, nanti yang energi di dalam jangkrik itu akan terbakar. Kalau misalkan kita jemur, dia akan terbakar oleh panas, suhu di dalam tubuhnya, dia akan menjadi tenaga, menjadi stamina. Itu adalah jangkrik.
Karena kalau misalkan kita tidak tingkatkan dengan cara penjemuran, kita berikan jangkrik lama, dia tidak akan jadi tenaga. Malah dia akan jadi lemak nantinya. Karena energi yang di dalam jangkrik ini tidak terbakar. Karena suhu di dalam metabolismenya ini kurang. Nah ini yang pertama, tenaga. Jadi tenaga kita tambahkan umbaran, terus kita bisa penambahan penjemuran, dan bisa kita jemur sauna. Nah jemur sauna ini kita harus biarkan agak lama ya, misalkan 3 jam atau 4 jam di dalam kerodong. Di dalam dia jemur sauna dalam kerodong itu untuk staminanya dia. Dan pakan minum tetap kita berikan di dalam kandangnya supaya dia makan, dia tidak kepanasan juga di dalam kandang ini. Kenapa jemur sauna? Karena burung kacer ini teman-teman semua, kalau misalkan di area gantangan ini kan kita tidak tahu ada panas, suhu di dalam tubuhnya ini akan meningkat. Makanya kita harus biasakan di rumah dengan cara jemur sauna ini. Karena di gantangan ada kasus burung kacer yang mangap di gantangan, itu ada kasus seperti itu karena dia suhu di dalam tubuhnya tiba-tiba naik dan dia tidak terbiasa. Makanya dia akan mangap seperti itu. Ini yang pertama, tenaga. Yang kedua terlalu birahi. Nah, terlalu birahi ini bisa jadi dia akan ngebagong juga. Tapi ya kalau misalkan terlalu birahi ini kan biasanya dia ngebagong habis itu dia kaceran. Dia cuma kaceran karena dia over birahi. Dia tidak mau menekan karena terlalu birahinya ini meningkat. Birahinya meningkat, emosinya ini di bawah birahi. Jadi dia akan ngebagong karena dia tidak ada menekan, tidak mau menekan karena dia pengennya itu kadang-kadang yang over birahi itu ya ngelihat kacer itu pengen ini ya kayak diternakan itu pengen kawin dan sebagainya seperti itu. Makanya over birahi ini kalau pengalaman saya ini cuma sedikit dia ngebagong kalau misalkan terlalu over birahi, dia tidak banyak. Karena over birahi ini seperti ini ya teman-teman semua, kalau misalkan kita lihat burung kacer, banyak burung kacer yang sudah juara-juara, dia tambahkan sedikit birahinya itu tetap aman-aman saja. Yang penting saya bilang tadi tenaga dan energi dan staminanya dia. Kalau misalkan tenaga dan stamina bagus, dia birahi, dia over birahi nambah sedikit pun dia tidak masalah. Mungkin dia tidak akan ngebagong. Kayak over emosi juga seperti itu. Kalau misalkan tenaganya dia dapat, walaupun dia terlalu emosi, dia tetap tidak akan ngebagong teman-teman semua, tidak akan ngebagong. Dia emosinya misalkan naik sedikit gitu, dia tidak akan bagong. Tetapi kalau misalkan kasus yang over emosi ini yang sering terjadi, burung kacernya ini bongkar isiannya ini kurang tuntas, kurang panjang-panjang karena dia terlalu emosi. Dia pengen nekan aja, kan ini sifatnya fighter ya, dia pengen nekan aja tetapi dia terlalu emosi, asal aja yang dikeluarin. Nah seperti itu, ini burung kacer kalau misalkan dia over emosi. Yang penting dia mempunyai tenaga dan stamina yang bagus. Ini nanti akan menunjang kalau misalkan dia over birahinya akan agak naik sedikit, dia tidak akan ngebagong, maupun emosi sedikit dia tidak akan ngebagong karena staminanya sudah mencukupin dia. Inti yang saya bilang tadi, kita harus menaikkan tenaga dan staminanya dia. Ini kasus-kasus yang sering burung kacer kita ini kan teman-teman semua yang kita pelihara, kita sebagai perawat. Contoh, kalau misalkan kita di gantangan itu kan sering terjadi kacer ngebagong terakhir. Itu karena tenaga dan staminanya kurang, dia pengen tarung, tapi terjadilah dia ngebagong. Kebanyakan kasus itu burung kacer yang ngebagong itu kurang tenaga. Nah, di sini ada juga teman-teman semua yang menanyakan di kolom komentar saya. Kalau misalkan kacer membagong itu kan kurang stamina, tapi apakah boleh diberikan kayak vitamin untuk menaikkan stamina dan sebagainya? Kalau saya sarankan teman-teman semua jangan, karena itu sifatnya doping. Sifatnya doping ini kurang bagus untuk jangka waktu yang lama.
lebih baik kita menggunakan yang alami-alami saja. Seperti yang bilang tadi, jangkrik, jangkriknya itu kita bisa berikan jahe, dan penjemuran kita tambahkan. Nanti lama-kelamaan staminanya akan naik. Karena kita sebagai penghobi kacer ini kan, kita akan merawat dia dengan jangka waktu yang lama, bukan sebentar. Kita sebagai penghobi seperti itu. Kalau misalkan kita sudah mempunyai kacer juara, kita sayang untuk dijual. Maupun berapapun harganya, kita sayang untuk dijual. Nah, seperti itu. Makanya doping ini kurang bagus kalau misalkan kita akan merawat burung kacer yang untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ada juga kan yang memelihara burung kacer ini juara jual, ada yang seperti itu. Biasanya kebanyakan itu menggunakan vitamin mereknya itu ATP. Itu untuk meningkat stamina, untuk peningkatan tenaga instan. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang mau merawat lama ya, penghobi kacer, jangan sekali-sekali menggunakan itu, karena itu adalah sifatnya juga doping. Kurang bagus kalau misalkan doping untuk jangka waktu yang lama itu. Dan ada juga yang menanyakan selain itu kalau misalkan menggunakan doping ya seperti itu. Dan ada juga yang menanyakan kacernya ini, dia ini ya teman-teman semua, kayak tingkahnya itu terlalu berlebihan, terus dia cuma diem pelangak-pelongok doang. Nah, itu juga kasus burung seperti itu. Kalau misalkan cuma diem itu kadang-kadang dia kurang tenaga. Karena kurang tenaga itu dia akan diem, dia tidak akan kemana, cuma diem aja di tangkringan. Kebanyakan seperti itu juga. Itu kasus-kasus juga burung kacernya itu kurang stamina dan kurang tenaga. Dan kalau misalkan saya sarankan teman-teman semua mempunyai burung kacer, kalau misalkan supaya tenaganya ini bagus, kita harus naikkan tenaganya itu dan staminanya itu sedikit demi sedikit. Bisa kita berikan minyak ikan. Nah, minyak ikan ini sangat bagus teman-teman semua untuk burung. Untuk otaknya, kecerdasannya bisa, untuk tenaganya juga bagus. Nanti dia akan stabil karena dia rajin mengkonsumsi minyak ikan. Kita bisa berikan awal sehari 3 kali, habis itu kita berikan seminggu sekali. Nah, seperti itu bertahap. Nanti jangka waktu lama dia akan bagus. Emang kalau misalkan yang sifatnya seperti itu minyak ikan itu, dia tidak instan. Beda sama ATP dan doping-doping lainnya yang di toko-toko burung itu berbeda. Kalau minyak ikan ini dia akan slow, santai dan naik sedikit demi sedikit. Nanti dia akan bagus saatnya. Bisa jadi antara 3 bulan sampai 5 bulanan itu baru dia akan bagus teman-teman. Semua burung kacer kita, tenaganya dan staminanya. Kalau misalkan kita penggunaan minyak ikan. Tapi kalau yang doping-doping itu seminggu aja jadi dia, staminanya langsung naik. Tapi itu adalah doping. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau ngasih saran, nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.